Yudas. Yudas mengkhianati Yesus. Kalian Iya. menikmati hasil. Tidak. Artinya kalian ini, Yudas ini pengkhianat. Dengarkan saya. Yudas ini, dengarkan dulu bang. Yudas memang pengkhianat, tapi dia mengkhianati Yesus. Tetapi akibat Yudas berkhianat kepada Yesus, kalian mendapatkan hasil dari pengkhianatannya Yudas. Sekarang saya mau tanya Anda, kenapa? Apa arti kata pahlawan? Pahlawan itu seseorang yang melakukan perbuatan sehingga orang lain mendapatkan keuntungan. Nah itu dalam arti Betul, ini kan? siapa? Dalam arti ini Yudas melakukan perbuatan sehingga Kristen mendapatkan keuntungan. Perbuatan kejahatan kamu sebut, perbuatan pengkhianatan kamu sebut juru selamat. Pengkhianatan bagi Yesus, bukan pengkhianatan bagi Kristen. Pengkhianatan di 30 SPKI, kamu katakan dia pahlawan. Ampun. Oh, itu beda konteks, bro. Ini konteksnya Yudas mengkhianati Yesus sehingga Kristen menikmati hasil pengkhianatan dari Yudas. Sekarang kalian nikmati nggak pengkhianatan itu? Jangan sebut itulah. Dalilnya mana? Dari tadi saya tunggu. Dalilnya itu Yudas mengkhianati Yesus sehingga Yesus ditangkap oleh orang Romawi. Topik diganti, topik salah itu. Benar, jangan diganti, benar topiknya itu. Otaknya hang. Orang yang bikin topik otaknya error. Bukan gini, ini bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran baru. Yudas ini menerima uang suap, ya. Di dalam Islam, ya, uang suap disebutnya riswah. Ya, riswah, ya. Riswah itu haram di dalam Al-Quran, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, termasuk melalui suap kepada hakim. Jadi praktek suap itu dilarang oleh Islam. Maka Yudas menerima uang suap bagi Islam, dia bukan pahlawan. Bukan pahlawan, itu orang busuk itu. Bagi Islam ya. Sama dengan orang Kristen melihat Yudas menerima uang suap itu juga jahat. Ya. Pak Krito. Jadi kalau Yudas tidak berkhianat, apakah Yesus akan ketangkap? Dalilnya itu loh, dalilnya itu seandainya Yudas tidak, tunjukin dalilnya. Yohanes 18 ayat 2 sampai 5. Yudas mengkhianati dia, tahu tempat itu karena Yesus sering berkumpul di sana dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas ke situ dengan pasukan prajurit penjaga yang disuruh imam-imam kepala dan orang Farisi. Mereka membawa lentera, suluh dan senjata. Maka keluarlah Yesus dan berkata kepadanya, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret," katanya kepada mereka. "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Yudas mengkhianati Yesus sehingga Yesus ditangkap oleh tentara Romawi. Tentara Romawi menyalibkan Yesus sehingga orang Kristen hari ini tertebus dosanya. Betul? Mana ada orang Kristen hari ini tertebus dosanya? Sekarang penyaliban Yesus itu mengakibatkan penebusan dosa atau tidak? Enggak, saya tanya. Penyaliban itu mengakibatkan orang Kristen ditebus dosanya tidak, apa enggak? Tidak. Terus jadi sekarang penyaliban itu apa fungsinya penyaliban itu? Kenapa Yesus disalib? Yesus disalib karena dia bersalah. Bukan untuk menebus dosa. Dia menebus dosa murid-muridnya. Kalau enggak, murid-muridnya juga sama-sama disalib. Berarti Yesus menebus dosa murid-muridnya saja, bukan Kristen ya? Ya, bukan Oten, bukan saya. Oke, terima kasih. Berarti kalian ini saudara si Boltok sama Abu Neng, jangan kalian berpikir bahwa Yesus disalib itu untuk menebus dosa kalian, enggak? Betul. Itu dia. Gini. Sebentar. Kalau kalian berdosa, ya. Enggak, gantian. Minta ampun. Ya, berdoa minta ampun. Dan berdoa kerangka berpikirmu itu Teuku jangan salah. Berbuat lagi. Kalau kamu bahas di zaman kita sekarang, saya bisa jawab. Kenapa bahas zaman sekarang? Ini zamannya Yesus yang mengimani bahwa penyaliban itu adalah penebusan dosa, maka konsekuensinya Yudaslah pahlawannya. Kamu bilang tadi jangan berharap dosamu ditebus, betul nggak? Betul loh, itu Pak Kripto yang bilang bahwa penyaliban Yesus itu bukan untuk menebus dosa. Ikan kamu tadi yang bilang. Loh, Pak Kripto yang bilang, Pak Kripto ini Kristen loh. Iya, kamu juga mengiyakan kan? Loh ya. Betul nggak?
Iya, kamu juga mengiyakan kan? Betul nggak? Mengiyakan Supaya saya bilang gini. karena di dalam Islam Sebentar Islam dulu nggak Pak, ada. sampai kan udah, katanya gantian ngomong. Ya udah. Itu loh. Silakan. Konsepnya kalau mau kita bahas di zaman sekarang, contohnya nih, saya berbuat jahat, saya bertobat, saya terima Yesus sebagai juru selamat. Saya konsisten. Kalau saya udah terima itu, ya saya nggak mengulangi lagi perbuatan itu. Kalau saya mengulangi lagi, saya masuk neraka. Yang kita bahas ini Itu loh. penyaliban Yesus. Kalian mengimani Tadi kan bahwa bilang, Yesus disalib jangan itu berharap untuk menebus sama dosa ditebus tidak? Sekarang. Enggak, saya tanya dulu, penyaliban Biar si gimana, Boltok Yana? terus Coba saya satu. ajarin ya Kristen. Boltok saya Kristen juga. Kalau Iya, kamu terserah berbuat lah mau dosa, Kristen mau enggak. ya. Kita Kalau kamu adu berbuat pendapat. dosa sekarang, ya, kamu menyadarinya, kamu berdoa minta ampun, ya, minta ampun dan jangan mengulangi perbuatannya. Bukan Iya. bilang Yesus juru selamatku, ya kan, ampunilah dosaku, bukan, karena darahmu yang dicurahkan di kayu salib, bukan. Yesus juru selamat. Ketika Anda belum berbuat dosa, dia mengajarkan yang baik-baik, ikuti dia. Ketika Anda berbuat dosa, kamu sudah tidak mengikuti Yesus. Bagaimana Yesus mau menyelamatkan kamu kalau dalam sudah berbuat dosa? Enggak, salah omongan saya di Aneh. mana? Apa? Salah Gini, omongan saya di kamu mana? kan sebelum berbuat dosa, Yesus itu juru selamat, ya. Dengan ajarannya Kan dia sebelum menyelamatkan mengenal, kamu saudara. supaya tidak berbuat apa? Enggak, kamu sesat kalau begitu. Sekarang saya tanya, orang tuamu mengajarkan kamu yang baik-baik kan, supaya kamu jangan celaka. Ya, ketika kamu jatuh ke dalam kecelakaan, ya, kamu baru ingat orang tuamu mengajarkan kamu yang baik. Lalu kamu minta maaf sama orang tuamu. Dan orang tuamu menyelamatkan kamu. Tidak. Kalau kamu ketabrak, Ngelantur ya lagi kamu nih. masuk rumah sakit. Ngelantur nggak nyambung. Nggak Oh, nyambung. ini gampang dimengerti kok ngelantur. Ini bukan Ngelantur. mimpi. Kalau kamu diajarin orang tua atau dikasih tahu istrimu, Bukan, bilang dirimu aja, nggak usah saya. loh, yang nggak mengerti kamu kok saya. Kok saya? Loh, saya kan mengerti. Ajaran Yesus untuk apa? Untuk menyelamatkan atau untuk dihafal? Ya menurut kamu gimana? Diajarkan untuk diikuti. Kalau Saya untuk nggak- dihafal, Enggak, saya mau inisiatif itu loh. Kan nggak saya ada urusan dengan kamu. diajari. Kalau kamu diajari sama istri atau diajari orang tua atau Udah, diajari oleh Yesus, diikuti nggak? Udahlah, nggak mau sama si Teuko. Sekarang kamu tidak mengikuti, terjadi satu musibah, kecelakaan. Lantas kamu minta orang tuamu, istrimu, atau Yesus menyelamatkan kamu. Ya kamu harus tanggung. Kalau kamu bermain api, ya, Loh, ada bensin, Kan- kamu terbakar, rumahmu terbakar. Apa Yesus akan datang untuk menyelamatkan kamu dan memadamkan kebakaran itu? Bukan pemadam kebakaran yang akan datang. kamu nyambung nggak tadi? Saya kan ngomong begitu. Ya, Gimana kalau sih? kamu ngomong gitu ya udah, berarti kamu sadar. Loh, justru kamu yang tuli, nggak dengar. Gimana Udah, sih? Kalau saya tuli, saya minta maaf lah. Saya Saya kan tuli. udah ngomong konsisten kita. Ya udah. Jadi Yesus itu Tuhan apa bukan? Botok. Yesus itu Tuhan bukan? Baca 1 Korintus 8 ayat 6. Ayo baca. Loh, Ayo baca. kok saya lagi yang buka? Tadi kalian yang ngomong, saya yang buka. Ya saya oke. Saya ngalah deh. Gimana 1 sih? Korintus pasal 6. Ayatnya ke berapa? 1 Korintus. Dulu. Korintus 8 ayat 6. Itu 1 Korintus 8 ayat 6. Korintus 8 ayat 6. Oke, saya baca ya. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup,
dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Satu Tuhan saja, satu Allah. Di situ Tuhan itu dalam bahasa Yunani itu kurios, ya. Allah di situ bukan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Theos. Ya, Theos adalah Tuhan yang pencipta langit bumi. Nah, kalau kurios itu Tuhan, penguasa, pemilik. Nah, kamu harus bedakan itu dulu, baru ngerti maksudnya apa. Kita sepakat nggak ada Tuhan ya? Nggak ada Tuhan. Tuhan ada. Masuknya Tuhan bahasanya. Kalau di Islam Rob. Ya, satu Tuhan saja. Jadi kamu punya satu Tuhan, nggak ada dua Tuhan, tiga Tuhan. Ya, kamu mana ada di Islam Rob, kamu ngarang aja. Loh, kok nggak ada Rob? Udah jangan kata Rob lah. Udah kita Gak paham kamu kata Rob itu. Jangan lari-lari ke Rob. Kamu nanti saya ajarin kata Rob. Ayo, boltok. Udah jelas sekarang. Enggak, Satu Allah yaitu satu Theos. Iya, Bang Kripto ini Kristen. Kristen. Buktinya mana? Buktikan Bang Kripto. Minta bukti. Coba. Bukti. Kamu minta bukti apa? Bukti jasmani atau bukti kata-kata atau bukti pengertian? Apa bukti? Saya Kalau ibadah di gereja apa? Di gereja apa? Mau lihat saya disunat apa enggak gitu? Yo Saya enggak. mesti buka celana dulu. Di gereja apa kalau ibadah? Nggak usah tanya gereja lah. Di gereja banyak penyesat-penyesat yang dari dalam. Kan mulai kelihatan kan? Loh, Baru ketahuan. orang Kristen itu orang Kristen yang seperti kamu tuh banyak, ya. Disebutnya penyesat-penyesat yang dari dalam, bukan dari luar. Iya. Yang mengatakan bahwa Yesus adalah inkarnasi Bapa, penjelmaan Bapa. Jadi kalau 100. kamu nggak penyesat. Kalau saya itu sejati, ya, asli, Kristen asli. Coba tunjukkan dulu Yudas pahlawan Kristen. Mana dalilnya? Ya, udah aku sebutkan tadi dalilnya, Bang. Mana nggak masuk. Oke, sekarang Kalau pelan-pelan. tadi kan saya bilang Pelan-pelan saya. Pelan mana Yudas itu tertulis di menerima mana? uang suap. Kalau orang menerima uang suap, ya, baik si Teku maupun saya, pasti bilang bukan pahlawan. Gak ada pahlawan yang menerima uang suap. Makanya saya bilang tadi mana dalilnya? Coba tunjukin. Yudas Ya udah, pahlawan jawab Kristen. aja seperti saya. Pasti Teku diam. Si Bang Teku ini kalau dijawab begitu dia diam. Suruh baca Al-Baqarah ayat 188. Bagi Islam tuh menerima uang suap itu bukan pahlawan. Oke. Mana Muter-muter. dalilnya? Ya Coba. udah, kamu sekarang percaya nggak bahwa Yesus bukan Tuhan? Adalah Tuhan. Adalah Dia Tuhan kamu, bos, ya, yang diikuti. Kalau kamu Ya, apa? kamu kalau- apa? Tuhanmu siapa? Iya, saya mengikuti Yesus sebagai kurios, sebagai Tuhan. Satu Tuhan saja. Kalau saya budak, saya dibeli Enggak, saya nggak oleh nanya satu budak. Tuhan, nggak ada dua, Saya tiga nggak. Tuhan. Nggak usah ngelantur. Pemilik. Kalau saya ya, kalau saya zaman itu jadi budak ya. Kalau budak itu dibeli dan tuannya cuma satu, nggak banyak. Ya, pemiliknya nggak banyak, cuma satu. Karena saya dibayar. Saya budak dari orang-orang yang hitam-hitam, ya kan, zaman dulu tuh. Orang Yahudi kan nggak pernah jadi budak waktu dia jaya ya. Waktu dia di Mesir, dia jadi budak 400 sampai 430 tahun. Begitu. Ya, malam ini turunlah berkat ke atasmu ya, Boltok. Bahwa engkau sadar bahwa Yesus bukanlah pencipta, bukanlah Tuhan Kok langit dan kamu bumi. ngajarin saya? Kamu aja nggak Bukan tahu. ngajarin, saya mintakan berkat dari Bapak buat kamu supaya kamu tuh tahu kesalahan kamu, ya. Tapi Terus kalau kesalahanmu kamu nggak tahu? menuhankan Yesus, Enggak, kesalahanmu apa-apa nggak tahu. juga buat saya. Bukan kesalahanmu nggak tahu. Apa? Kamu Kalau nggak kamu tahu masih mau kesalahanmu. menuhankan Yesus, ya nggak apa-apa juga. Asal jangan korupsi, jangan berdusta, ya. Ya, kamu aja berdusta menjas dalam orang udah agama- dosa kok gimana? Apa?
Kamu menjas Apa? orang aja udah dosa kok. Gimana sih? Saya tidak menjudge. Kalau kamu Terus kamu berbuat langsung dosa, bilang ya, gitu tadi? Nganggap remeh orang? saya namanya itu? menasihati. Ini bukan Menegur, room menasihatin, menasihati. bro. Mau Ini dengar bukan room nasihat nggak? menasihatin. Kalau you pinter, cerdas, Teman yang tunjukkan baik di itu sini. menasihati, ya bukan menjerumuskan. Saya saya ini nggak- teman kamu nggak yang tahu, baik, saya. yang menasihati, tidak menjerumuskan. Jangan Oke. saya nasihatin, itu loh si Tioku itu. Udah, kamu salah. Tadi Kenapa aku yang menuhankan Yesus. dinasihatin? Kok saya salah? Kalau Bang Teguh itu kan dari Islam, kamu kan dari Kristen. Tunjukkan Yudas Di pahlawan dalam Kristen. Kristen itu Mana saling datanya? menasihati, ya. Kalau ada saudara Mana yang keliru, datanya? dinasihati. Oke? Loh, kok keliru? Kamu, Ya, kamu keliru. Masa saya Udah. menuhankan Yesus kamu bilang keliru? Keliru, itu keliru. Negara Keliru. Kristen yang Tetapi bukan dosa. udahlah. Nggak ada hukum Taurat mengatakan ya kalau menuhankan Yesus adalah dosa, nggak ada. Kalau saudara Musa- Kristen ini aliran Musa- kepercayaan, saya percaya. Musa tidak pernah menulis di Tauratnya barang siapa yang menuhankan Yesus dia masuk ke neraka. Nggak ada. Gimana sih? Nah, kita lanjutkan Masih ini. bingung. Ya. Udah nanya kripto saya males nggak dari tadi nggak ada data. Tuh kan, lemes. Ya kan kalian, saya menghargai Pak Kripto lagi ngomong, kalian lagi ngomong, ya saya diem. Bukan. Kalau saya nanya, nggak percaya, nggak percaya. nanya Kristen. ngomong. Aliran kepercayaan dia, nggak percaya saya. Jadi gimana nih? Kita mau bahas ini siapa sebenarnya Yudas ini? Nah, kalau pertanyaan begitu baru masuk. Kalau begini sampai kiamat suruh nggak bakalan ada datanya. Oke. Sekarang saya mau bertanya sama kamu. Kamu jujur menjawab ya. Penebusan dosa itu butuh penyaliban tidak? Ya butuh darah tertumpah. Iya. Oke. Penyaliban butuh penangkapan Yesus tidak? Penyaliban butuh Penangkapan Yesus tidak? penyaliban butuh penangkapan. Yesus kan menyerahkan diri. Mana ada menyerahkan diri, dia aja sembunyi kok. Sampai dia suruh nyiapin pedang sama murid-muridnya. Kamu nyari apa? Kan dibilang. Dia bersembunyi, disuruhnya murid-muridnya berjaga. Artinya dia tidak mau sampai ditangkap sama orang tentara Romawi. Kalau dia memang mau, kalau memang dia menyerahkan dirinya, maka dia tidak perlu bersembunyi, tidak perlu dia menyuruh muridnya untuk mempersiapkan pedang. Ya serahkan diri aja deh sama tentara Romawi. Tapi faktanya dia bersembunyi sehingga Yudas lah yang menunjukkan tempat persembunyiannya. Benar tidak? Ya udah. Kalau begitu-gitu nanti nggak ketemu. Loh, Bahasa yang lain aja lah. berat, Nggak saudara, ada berat. dalilnya masalahnya. Dalilnya Gini loh. ini. Dalilnya gini, Bang. Bang, dengarkan ya. Kalau nggak ada dalil saya Kalian sama, mengatakan juga, tapi ada Yudas dalilnya. ini pengkhianat. Yudas ini bukan pengkhianatnya orang Kristen, tetapi dia pengkhianatnya Yesus. Kalau dia mengkhianati Yesus, benar, saya setuju itu, karena dialah yang mengkhianati Yesus. Tetapi akibat pengkhianatan dia terhadap Yesus, maka hari ini Kristen menikmati hasil pengkhianatan itu. Karena Yudas kan- berkhianat, maka Yesus ditangkap. Karena Yesus ditangkap, maka Yesus disalib. Karena Yesus disalib, maka Kristen ditebus dosanya. Artinya hasil dari pengkhianatannya Yudas, kalian ditebus dosanya. Yudas ini pahlawannya Kristen, tetapi pengkhianat bagi Yesus. Ya, itu menurut saudara tuh. Itu menurut Gimana saudara sih? nggak apa-apa. Sekarang kamu nikmati nggak hasil pengkhianatan Yudas? Apa yang mau saya nikmatin? Loh, gara-gara Yesus disalib, kalian ditebus nggak dosanya? Apa yang mau saya nikmatin? Coba sebutin. Loh, akibat Apa yang saya nikmatin? Yesus disalib, kalian ini ditebus nggak dosanya? Apa yang saya nikmatin? Kan kata nikmatin. Apa yang saya nikmatin? Ya, kalian menikmati hasil pengkhianatan itu. Karena Yesus disalib, maka Kristen hari ini dosanya sudah ditebus. Betul nggak? Betul atau betul? Coba tunjukkan saya mana ada pengkhianat menghasilkan. Loh, pengkhianatan Gimana sih? dia menghasilkan, kalian ini ditebus dosanya. Kalian, Yesus disalib buat apa? Sekarang pertanyaan saya. Berarti Untuk apa Yesus disalib? Bagus, pengkhianat itu bagus menurutmu? Menurut kalian, kok menurut saya sih? Saya nggak ngomong, nggak ada. Loh, kalau Yudas tidak berkhianat, Yesus disalib tidak?
Saya nggak bilang bagus. Enggak, kalau Yudas tidak berkhianat, Yesus disalib tidak? Buka dalilnya kita baca. Saya nanya, ya kalau Yesus Tuh, tidak, enggak. Yudas tidak berkhianat, Yesus disalib atau tidak? Saya nggak ngeladenin, saya mau belajar, ada dalilnya saya buka. Begitu. Lah nggak ini pas, sedang saya bantah. jelaskan apa itu yang disebut Mana dalilnya? pahlawan. Pahlawan itu adalah orang yang berjasa terhadap berkhianat. orang lain. Orang yang berkhianat gitu. Berkhianat kepada Yesus tapi berjasa kepada Kristen. Berarti pahlawan-pahlawan kita itu pengkhianat semua itu. Loh, pahlawan kita berjasa. Kayak gimana sih katanya? Pengkhianat gimana sih? Pengkhianat itu bagi Yesus, tetapi bagi Kristen dia berjasa. Gimana sih? Itu kan menurutmu, menurut ajaranmu, saudara. Makanya saya tanya sama kamu, Yesus disalib kalian untuk menebus dosa atau iya atau tidak? Buka dalilnya dulu baru saya baca. Saya nanya, Yesus disalib untuk menebus dosa, iya atau tidak? Udah lawan sama kalau mau modal-modal. Gak berani jawab ya. Loh, datanya di mana? Data apa? Buka biar kita kupas bareng-bareng mana datanya. Oke, kutunjukkan dari pertama ya. Tadi kan aku buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kalau Yesus tidak disalib, maka tidak ada kebangkitan. Kalau Yesus tidak ditangkap, maka tidak ada penyaliban. Kalau Yesus tidak Yudas tidak berkhianat, maka tidak ada penangkapan. Sekarang, akibat Yudas berkhianat, maka Yesus ditangkap. Akibat Yesus ditangkap, maka Itu kan terjadilah menurut penyaliban. imanmu. Akibat Yesus disalib, maka terjadilah kebangkitan. Maka tidak sia-sialah kepercayaan kalian. Artinya, kepercayaan kalian ini dilandasi hasil pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas terhadap Yesus. Itu menurut ajaranmu. Loh, kok menurut ajaran saya? Kamu ini nggak jujur orangnya. Enggak, dalilnya mana? Ini saya udah bacakan dalilnya. Mana dalilnya akibat-akibat ini pengkhianat terjadi menikmati? Sekarang saya tanya, makanya kamu jawab jujur. Yesus disalib untuk menebus dosa kalian, iya atau tidak? Susah kalau nggak ada datanya. Ntar saya Kamu dibilang udah congor lagi kalau saya. Kamu tidak mau jawab jujur. Saya bertanya, kalau Yesus tidak disalib, apakah ada penebusan dosa? Ya baca aja datanya. Loh, saya nanya ini. Kalau Yesus tidak disalib, apakah ada penebusan dosa? Saya mau nanya ya. Boleh nanya? Udah ke kamu saya? bertanya aja lah, udah kamu nggak bisa menjawab juga. Duh, maksudnya penebusan dosa itu seperti apa? Sekarang keimanan kalian berlandaskan bahwa dengan disalibnya. Balik udah bingung. Gimana sih? Kok bingung apa sih? Maksudnya penebusan dosa itu seperti apa? Kalian selama ini yang mengimani bahwa penyaliban Yesus itu adalah untuk penebusan dosa, kan begitu? Iya atau tidak? Pengampunan dosa. Pengampunan dosa, betul? Iya atau tidak? Yang di mana tadi yang kau bacakan? Aduh. Loh, kita harus berbeda data, bukan modal. Iya, makanya saya tanya ke kamu. Kalian mengimani bahwa penyaliban Yesus ini untuk penebusan dosa, iya atau tidak? Berarti penyaliban Yesus ini bukan untuk menebus dosa? Ya jawab aja sendiri. Oh, berarti bukan. Ya sudah, kalau memang bukan untuk penebusan dosa, ya sudah, ngapain kita bahas itu? Loh, bahas. Saya ngomong juga dari tadi nggak bolak-balik tanya terus. Oh ya, berarti penyaliban Yesus ini bukan untuk menebus dosa ya? Ya terserah lah itu mau gimana. Gimana sih? Aduh. Tunjukin biar kita baca bareng-bareng. Apa yang mau ditunjukin itu apa sekarang pertanyaan saya? Apa yang mau ditunjukin? Yudas pahlawan Kristen. Saya sudah jelaskan tadi. Botok dengar ya. Cara menjawab Teguh tuh begini, ya. Dengan adanya pelanggaran lalu lintas, ya. Dengar Botok. Dengar, kalau kamu pintar ya, jawab Botok ini. Dengan adanya pelanggaran lalu lintas, maka uang kas negara bertambah. Maka pelanggar-pelanggar lalu lintas itu berjasa kepada negara. Karena benar. Pelanggaran itu uang kas negara bertambah. Begitu Botok. Terus dibikin aturan itu dilanggar gitu. Pelanggar lalu lintas. Sebentar. Pelanggar lalu lintas itu adalah pahlawan, ya, menambah uang kas sebentar negara. Lo, gak usah ajarin saya yang begituan. Berarti dibikin aturan itu untuk dilanggar.
Kalau Pak Kripto mengatakan Yudas itu pengkhianat, wajar karena Pak Kripto tidak meyakini bahwa penyaliban itu penebusan dosa. Betul Pak Kripto? Ya. Kalau kamu kan meyakini bahwa penyaliban itu penebusan dosa, berarti Yudas pahlawannya. Teoku, Kripto ini bukan, saya nggak meyakini dia Kristen. Dengar nggak dari tadi? Dengar dari tadi saya ngomong. Banyak orang mengatakan begitu. Saya sendiri bingung. Ya sudah. Saya kan nggak meyakini dia Kristen, makanya ngapain saya denger? Gimana sih? Tunjukkan sama saya. Dia bilang agama saya Kristen, tapi dia nggak menuhankan Yesus. Itu mana? Kalau aliran kepercayaan saya percaya. Banyak Kristen tidak menuhankan Yesus. Dia aliran kepercayaan, Pak. Banyak. Kau percaya Edis Kristen? Hah? Kau percaya Edis Kristen? Edis TV yang viral. Percaya? Kenapa dia tidak menuhankan Yesus? Sementara kau bilang dia Kristen. Yesus. Siapa bilang? Buka YouTube-nya ada. Saya udah nonton kok tiap hari. Aku buka, dia mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan. Aku buka. Dia bilang Tuhan. Aku buka. Kalau dia tidak mengakui Yesus Tuhan, mau? Terus kalau saya buka dia mengakui Yesus Tuhan, gimana lagi? Itu kan karena dia udah takut donaturnya lari. Makanya dia harus mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Karena keterpaksaan, maka dia mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Karena dia takut donaturnya pada lari. Padahal dia tidak pernah mengakui Yesus itu Tuhan. Biar kau tahu. Itu kan kalian aja dibodoh-bodohin sama dia. Loh, kok dibodoh-bodohin? Edis itu tidak menuhankan Yesus, bro. Cuma gini ya, saya nonton dia itu karena sering dibahas-bahas yang muslim, saya nonton yang lain. Nih, dengar. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Apalagi nih kan Bu edit suaranya. Jadi Nih, kau tonton ya, aku ambil ya. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Ya, itulah. Makanya tadi kan mau saya jelaskan dari awal, tapi Iya kan? itu langsung Nggak ada saya tuh supaya jawab singkat. Tuhan. Makanya ini yang saya bilang, ada suatu miskomunikasi, makanya terjadi debat kusir. Makanya yang saya jelaskan dulu miskomunikasinya itu di mana gitu. Jadi Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan, bukan pencipta, ya bukan Rabbul Alamin. Lantas menurut kamu bukan ya? Jadi yang dimaksud dengan Allah karena apa dong? Karena Bible sendiri itu tidak pernah mengatakan demikian gitu loh. Jangan-jangan kamu sudah mualaf nih? Enggak, jauh sekali dari seperti itu. Bahkan saya tidak mungkin. Jangan-jangan kamu ini dalam sedikit pun saya menjadi Muslim. Gitu. Ya. Aku doain semoga kamu mendapatkan petunjuk Allah Yahdi. Jangan-jangan kamu jadi ini nih saksi Yehova? Oh enggak juga. Ya bagaimana mungkin saya mempercayai hal itu, sedangkan hal itu tidak pernah sama sekali dia katakan dalam Bible. Tidak pernah Bible. Bagaimana dengan Yohanes 10 ayat 30 atau kebalik? Bunyinya bagaimana? Aku dan Bapa adalah satu. Oh, itu sama sekali nggak ada kaitannya ke situ. Bahkan di situ kalau antum baca sampai ayat terakhirnya, di situ dikatakan sebagaimana engkau dan aku satu, mereka jadi kita satu, itu ada itu mereka, aku dan engkau satu. Itu sama sekali nggak ada kaitannya di situ. Ya. Masih nggak percaya kalau Yesus Edis tidak menuhankan Yesus? Ya kalau itu urusan dia lah. Nah, jadi jangan kau bilang orang yang tidak menuhankan Yesus itu Kristen, sementara kau mengakui kalau Edis itu adalah Kristen, sementara dia tidak menuhankan Yesus. Kalau saya tunjukin videonya dia menuhankan Yesus gimana? Itu setelah dia ditegur sama donaturnya, takut kehilangan duit, maka dia akui Yesus, akhirnya dia akui Yesus itu Tuhan. Itu urusan saudara sama dia, bukan saya. Itulah kalian ini mau ditipu sama Edis. Dia buat seperti itu supaya donaturnya lancar, supaya orang Kristen masih mau meng-give dia. Saya nggak pernah give dia, saya nggak pernah. Iya, bukan kamu, yang lain. Boro-boro nge-give dia buat saya aja susah. Iya, bukan kamu, saya bilang donaturnya. Kamu kan bukan donaturnya. Gimana sih? Kalau nggak, mana sanggup dia hidup di Amerika, bro. Kalau seandainya dia bilang lagi Yesus itu bukan Tuhan, ya terpaksa dia bilang iya Yesus Tuhan. Yang penting donatur jalan, duit lancar.
Aduh, kalian nih. Kalau dia berdosa urusan dia itu. Iya, itu urusan dia memang. Cuman dia tujuan dia kan duit. Jadi akhirnya supaya donaturnya itu tidak hilang, maka akhirnya dia mengakui Yesus itu Tuhan. Padahal keimanan dia sendiri itu tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Paham? Ya oke lah. Ah, itu. Saudara gitu. Sekarang gini, kamu pernah nonton Edis kan? Saya bilang ya seminggu 3 kali minimal. Kamu nonton Edis. Selama kamu nonton Edis, ini jujur kamu ya jawab. Jujur dari lubuk hati dalam yang paling dalam. Selama kamu nonton Edis, ada bertambah nggak keimanan kamu terhadap Kristen? Bertambah nggak keimanan kamu terhadap kekristenan? Apa yang pelajaran apa yang kamu dapat dari dia selama kamu nonton dia? Dari kekristenan, bukan nyerang Islam ya, tapi dari keimanan kamu sebagai orang Kristen. Oh, gara-gara aku nonton Edis, aku percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Oh, gara-gara aku nonton Edis, aku percaya bahwa Kristen agama yang benar. Ada nggak dia mengajarkan kekristenan selama kamu nonton dia? Sedikit. Nggak ada. Justru dia hanya bisa dengarkan. Justru dia hanya bisa menyerang Islam ketika dia ditanyakan tentang keimanannya, dia ngalur ngidul. Sebentar. Gini. Kan tanya saya jujur. Kalau dipersenkan itu 1585 lah. Artinya hanya sedikit ilmu yang dia berikan, makanya dia sampai dikomentari sama pastor apa itu yang dari Katolik itu. Kan ada saya bilang 1585 kan. Gimana sih? Iya, makanya itu banyak pemuja-pemuja Edis setiap naik berdebat sama saya, selalu aku tanyakan, apa ilmu yang udah kau dapat dari Edis? Diskusikan di sini. Nggak ada, kata dia. Yang ada dia cuma tahu nyerang-nyerang Islam, sementara keimanan dia sendiri dia nggak dapat ilmunya. Setelah kesininya itu saya udah jarang nonton, saya tonton yang lain. Itu Pak. Makanya kalau kau mau belajarlah ketika kita berdiskusi, kita lihat siapa yang mau apologet, siapa misalnya kau Kristen nih, kau lihat apologet Kristen itu yang bisa menambah keimananmu, yang bisa menambah keilmuanmu terhadap kekristenan. Betul. Jadi ketika kau ditanya pun kau bisa menjawab, gitu loh. Ini loh Pak, makanya saya bilang saya malas dalam mukomal kalau nggak nambah ilmu saya langsung keluar saya. Nah itu dia. Kalau misalnya ini gue langsung keluar saya gitu. Saya juga buka kok di sini kok. Oke, sekarang apa yang mau kita bahas nih? Gak ada, saya mau turun, mau ngantuk, besok mau ketemu. Oke, baik. Terima kasih ya di follow ya. Saya udah follow. Oke. Ku follow back ya. Maras. Saya follow. Terima kasih ya. Selamat malam. Yo Bang. Selamat malam. Rafael Sonda. Selamat malam. Iya, malam. Kristen ya Bang. Kristen ya Bang. Kau lihat namanya bagaimana? Iya Kristen dah, udah. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan Bang? Kenapa Yudas disebut pahlawan ini? Iya, pahlawan bagi orang Kristen. Bagaimana ceritanya? Coba ceritakan. Oh, saya ceritakan ya Bang ya. Pertanyaan saya. Bang kok yang mendetail. Saya oke dah, mendetail ya. Tunggu. Kenapa disebut pahlawan? Nah ini sedang saya jelaskan kenapa Yudas ini termasuk pahlawan bagi orang Kristen. Padahal bukan bagi Yesus ya. Padahal ada 4 Injil mengatakan bahwa dia itu pengkhianat. Terus kenapa? Iya. Kan ada. Iya. Tunggu dulu. Ini kan ada bukti, ada dalil, ada dalil dalam Alkitab bahwasanya dia itu pengkhianat. Pengkhianat siapa dia Bang? Pengkhianat siapa dia Bang? Bagi umat Kristen. Mana ada pengkhianat bagi umat Kristen? Iyalah. Dia pengkhianat bagi Yesus. Injil Lukas, Markus. Di mana di situ ada kata Kristen, dia pengkhianat Kristen? Coba tunjukkan saya dalilnya. Yudas disebut pengkhianat Kristen di mana? Di dalam Injil. Iya, tunjukkan ayatnya, apa ayat berapa biar saya buka di sini. Loh. Itu semua Alkitab mengatakan dia pengkhianat. Terus pengkhianat siapa, Bang? Saya tanya, pengkhianat Kristen atau pengkhianat Yesus? Loh. Terus bagaimana? Coba kau terangkan. Oke, saya terangkan ya, Bang ya. Saya bertanya sama Bang. Saya
Saya ini apa? Penasaran ini kenapa kau Oke, saya tanya dulu sama Bang. Penebusan dosa butuh penyaliban tidak? Enggak usah ditanya, kamu jelaskan saja. Ya ini sedang saya jelaskan. Oke, kalau kamu nggak mau ditanya. Nah. Oke, kalau kamu tidak mau ditanya. Pertanyaan pertama, penebusan dosa butuh penyaliban. Penyaliban butuh penangkapan Yesus. Penangkapan Yesus terjadi karena Yudas berkhianat. Ya, Oke. betul itu. Akibat Yudas berkhianat, maka Yesus ditangkap. Akibat Yesus ditangkap, maka Yesus disalib. Akibat Yesus disalib, maka Kristen ditebus dosanya. Benar atau benar? Maksudnya? Astagfirullah. Saya jelaskan lagi ya. Akibat Yudas berkhianat, maka Yesus ditangkap. Ya, pastilah. Oke, pasti. Akibat Yesus ditangkap, maka Yesus disalib. Ya, pasti tuh. Oke. Akibat Yesus disalib, maka Kristen ditebus dosanya. Betul? Jadi memang karena disalib memang karena untuk penebusan. Iya, artinya atas perbuatan Yudas berkhianat terhadap Yesus, maka Kristen hari ini ditebus dosanya. Betul atau betul? Apanya? Akibat dari pengkhianatan yang dilakukan Yudas, maka hari ini Kristen ditebus dosanya. Benar atau benar? Gak bener lah, Bang. Loh, gimana gak bener sih? Aku runutkan lagi, Bang ya. Abang dengarkan ya. Yudas berkhianat terhadap Yesus. Akibat Yudas berkhianat, maka Yesus ditangkap. Akibat Yesus ditangkap, maka Yesus disalib. Akibat Yesus disalib, maka Kristen ditebus dosanya. Kristen ditebus dosa karena Yesus disalib. Yesus disalib karena Yudas mengkhianati Yesus. Artinya atas perbuatan Yudas, maka orang Kristen hari ini ditebus dosanya. Pahlawan tidak dia terhadap orang Kristen. Jangan terhadap Yesus. Kalau terhadap Yesus, dia jelas dia mengkhianati Yesus. Tetapi pengkhianatan dia terhadap Yesus, hari ini Kristen ditebus dosanya. Tapi kata Alkitab kan dia itu pengkhianat. Pengkhianat di dalam Alkitabmu, dia dikatakan pengkhianat terhadap Yesus, Bang, bukan pengkhianat terhadap orang Kristen. Terus di mana dalilmu mengatakan dia pahlawan? Itu sudah saya terangkan. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Yudas. Saya butuh bukti dalil. Loh, sudah buktikan. Sekarang saya tanya sama Bang. Ini di mana datanya itu? Di mana datanya kalau dia pahlawan? Bang, abang ngerti arti pahlawan tidak? Kan dikatakan pahlawan situ. Enggak, abang ngerti nggak apa itu pahlawan, arti pahlawan? Cuma pengkhianat dikatakan di situ. Mana sih? Di dalam Bible, Bang. Di dalam Bible tidak pernah ada satu dalil pun yang mengatakan bahwa Yudas adalah pengkhianat orang Kristen. Coba saya minta kalau memang ada dalil, tolong tunjukkan ke saya. Ada dalil di dalam Alkitab Abang bahwa Yudas pengkhianat orang Kristen. Di mana? Tunggu ya, saya buka Alkitab ya. Silakan. Oh, ngopi dia. Nyari dalil dia. Tunggu saya cari. Bukan Ya, ngopi. silakan, Bang. Siapa yang bilang ngopi itu? Ya, kan kalau Abang keluar dari aplikasi itu ngopi, Bang. Gambarnya kan gambar kopi. Gambar kopi. Gambarnya gelas soalnya gambarnya. Sabarlah. Iya, nggak usah baper. Ini akun kalau udah kena sedoben ini ya gini ya, nggak ini.
Lama kali. Matius 10 ayat 4, Markus 3 ayat 19, Lukas 6 ayat 16, Yohanes 6 ayat 17, Yohanes 12 ayat 4. Itu semua dalil-dalil mengatakan kalau si Yudas itu pengkhianat. Ya di Injil Lukas juga pasal 10 ayat 1. Ya, Lukas 6 ayat 16. Di situ Bang, ini kurunutkan satu-satu. Di dalam Matius 10 ayat 4, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Markus 3 ayat bukan iya, pahlawan. kan saya sudah bilang, dia pengkhianat. Dengarkan Bang. Dengarkan Bang. Nah, makanya Abang dengarkan penjelasan saya. Yudas ini pengkhianat bagi Yesus, bukan bagi orang Kristen. Bagi orang Kristen, Yudas adalah pahlawannya. Karena Yudas mengkhianati Yesus, maka orang Kristen ditebus dosanya hari ini. Artinya, penebusan dosa yang dinikmati oleh orang Kristen hari ini hasil kerja keras Yudas. Kata siapa? Coba. Loh, Yudas mengkhianati Yesus tidak? Ini pengkhianat bukan pahlawan tuh. Pengkhianat Yesus, bukan pengkhianat Kristen. Nggak ada di situ kalimat yang mengkhianati orang Kristen. Dia mengkhianati Yesus. Karena dia mengkhianati Yesus, maka Yesus disalib. Karena Yesus disalib, orang-orang Kristen ditebus dosanya. Itu bukan berarti pahlawan dia, pengkhianat. Loh, pahlawan lah. Kalau nggak tanpa Yudas, kalian ditebus tidak dosanya? Itu kan urusan Tuhan, bukan urusan kata kamu. Tanpa Yudas, apakah Yesus akan disalib? Sekarang saya mau dalilnya di mana itu mengatakan pahlawan, coba. Lah itu runutannya, makanya saya jelaskan sama Bang. Pahlawan itu adalah seseorang yang melakukan perbuatan sehingga orang lain menikmati hasil. Ya, contoh, ketika Yudas melakukan pengkhianatan, maka orang Kristen hari ini ditebus dosanya. Iya, gara-gara Yudas, Kristen lah ditebus dosa. Sini, Bang, sama nggak pahlawan sama pengkhianat? Saya tanya kamu. Tergantung Bang, pahlawan bagi siapa, pengkhianat bagi siapa. Kalau bagi Yesus, dengarkan, kalau bagi disebut pengkhianat. Iya, pengkhianat bagi siapa tergantung konteksnya Bang. Kalau bagi Yesus, pengkhianat bukan pahlawan. Kecuali bagi Yesus dia pengkhianat. Bagi orang Kristen dia adalah pahlawan. Coba kau kamu apa? Kalau dalam Al-Quran bagaimana Yesus itu, coba? Dalam Al-Quran nggak ada Yesus Bang. Siapa? Siapa di dalam Al-Quran? Mana ada Yesus di Al-Quran? Katanya Isa Yesus, kata orang Islam. Yesus kan yang disalib Bang. Isa kan nggak disalib. Oh, terus berarti Ustaz selama ini bohong dong. Loh, kalau Ustaz bilang Isa disalib, ya batal lagi selamatnya Bang. Enggak, itu saya dengar ceramah. Saya juga ini Kristen tapi saya dengar ceramah. Katanya Yesus itu Ustaz Felix Xiao bilang Yesus itu dalam bahasa Yunani. Iya, jadi aku jelaskan ya sama Bang ya. Masih, tapi Yesua Hamasiah. Diam. Kalau silakan. Kalau bahasa Ibrani Yesua Hamasi. Kalau bahasa ini Jesus Christ. Tapi kalau apa bahasa Arabnya katanya Isa Al-Masih, betul. Itu Ustaz Felix Xiao yang bilang ya, bukan saya. Betul. Nggak salah, dia juga nggak salah sebenarnya. Terus, saya kan tanya kamu, kenapa kamu bilang kalau abang bertanya Yesus yang dilahirkan tanpa seorang ayah, Bang, di sini kan saya bertanya bagaimana pendapat kamu Yesus dalam ajaran Islam, bukan dalam ajaran Islam. Oke, baik. Ya. Saya jelaskan ya. Makanya apa itu didengar baik dulu. Oke, saya jelaskan ya. Baru bicara. Ya, oke, saya jelaskan ya. Kalau yang diceritakan kemudian bahwa Yesus yang dilahirkan dari seorang perawan Maria tanpa seorang ayah yang bermukjizat yang diutus Allah kepada Bani Israel, benar, itu adalah Nabi Isa. Oke, tetapi kalau yang diceritakan bahwa Yesus yang mati terkutuk di kayu salib itu bukan Nabi Isa. Terus siapa dia? Siapanya dia yang mana? Nah, di dalam Al-Quran yang disalib itu adalah orang yang diserupakan pengkhianat karena Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Berarti Yudas.
Menurut abang siapa? Yudas berarti menurut. Kan kamu orang. Iya, kalau menurut saya Yudas, berdasarkan dalil di dalam Bible abang juga itu menurut dalil di dalam Bible abang juga Yudas. Berarti dia bukan pengkhianat dong. Apa? Berarti dia bukan pahlawan. Sebenarnya dia bukan pahlawan, tetapi kan hari ini orang Kristen kan meyakini bahwa yang disalib itu Yesus. Nah, kalau memang benar orang Kristen mengimani bahwa yang disalib itu adalah Yesus, maka Yudas menjadi pengkhianatnya Yesus. Kalau Yesus disalib karena menembus dosa orang Kristen, maka Yudas pahlawannya. Saya ingin dengar dalam Al-Qur'an. Oke, kita kesampingkan dulu itu ya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wama qataluhu wama salabuhu walakin subbihalahum. Jadi dia tidak disalib, dia tidak dibunuh, dan dia diserupakan. Di ayat mana itu, Bang? Oh, kebukakan ayatnya ya. Bisa Om Ken ya, Bang? Kasih lihat saya dulu. Boleh. Supaya saya percaya. Kau bohong atau benar? Saya masalahnya. Izin boleh nggak ngomong sebentar ya? Enggak, jangan dulu ngomong kamu. Saya mau tahu ini dulu. Saya penasaran ini. Benarkah dalam Al-Quran ada begitu? Ada. Iya, makanya. Bentar, Bang. Bentar. Kebukakan dulu. Jadi sekali itu saya sayang. Kalau memang ada dalam Al-Quran, saya mau lihat dulu. Saya penasaran. Baik. Sebentar. Abang bisa buka di situ nggak? Di surat An-Nisa? Nggak bisa saya. Oh, nggak bisa ya. Biar aku yang buka, nggak apa-apa. Saya nggak bisa Om Ken ini, masih akun baru ini. Oke, nggak apa-apa. Biar aku yang buka. Di Quran surat An-Nisa ayat 175. Akun besar saya diblokir gara-gara saya maki-maki di situ. Kenapa Bang maki-maki Edis? Saya kan teman sama dia. Ini Bang, aku bacakan terjemahannya aja ya. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami... Bang bisa dibaca Arabnya dulu. Bisa. Itu enak sekali saya dengar kalau bahasa Arabnya. Wa qaulihim inna qatalnal masiha ibsabna maryama wasulallahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbialahum. Oke. Wa inna allazina iqtalufu fihi lafi sama sakin minhu ma lahum bihi min ilmi illa ilattiba'at asani wa ma qataluhu wa kinna. Itu dia. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Ini susah kok Bang kalau dari komputer Bang. Ya, coba. Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Bang, bisa pelan-pelan tidak? Nih. Pelan-pelan cara ngomongnya supaya. Oke. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Ini perkataan orang-orang yang membunuhnya. Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang bersalah mendapat berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh. Bahkan orang yang membunuhnya pun, sorry. Bahkan yang membunuhnya pun keraguan-raguan apakah benar itu Isa yang dibunuh atau bukan. Nah, itu dia Bang. Tapi kalau ada lanjutannya lagi, ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Nggak, ada lanjutannya lagi tentang Isa ada. Iya, tentang apa yang mau abang tahu? Tunggu.
Coba suruh buka dia KPR 2519 tuh. Itu sepertinya banyak apa mirip tuh. KPR 2519. Apa itu? Apa itu KPR itu? Kisah para Rasul. Kisah para Rasul. Saya kan di sini mau dengar Al-Quran, bukan. Maksudnya artinya Bibelmu sebenarnya begitu juga, sama bunyinya. Di dalam KPR juga bunyinya hampir sama nih. Coba. Nih aku bukakan, aku bacakan aja ya. Di Kisah Para Rasul 25 ayat 19 dikatakan begini. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Masih berselisih paham tentang siapa yang dibunuh. Nah, sekarang aku mau kaji menurut Abang. Nih aku menurut Abang ya. Kita berdasarkan Bible Abang sendiri yang Abang yakini. Masa pakai Al-Quran? Kalau pakai Al-Quran Abang kan nggak meyakini Al-Quran. Pertanyaan saya, Bang, kamu bilang seperti itu. Berarti kamu tidak mau perkenalkan orang non-Muslim kepada Al-Quran. Kamu tidak mau. Saya mau memperkenalkan Muslim terhadap Al-Quran, tetapi Bang, begini Bang. Saya ini orang tidak tahu Al-Quran, harusnya kamu kasih tahu. Betul, dong. Abang kan tidak tahu Al-Quran, maka kami tidak boleh langsung mengajarkan. Gini Bang. Biasa saya pegang. Enggak, saya mau Abang itu jangan dulu Abang percaya kepada Al-Quran, jangan dulu Abang percaya kepada kami orang Islam. Abang percaya dulu di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Bible Abang. Saya masih yakin dan percaya masih ada sisa-sisa kebenaran di dalam Bible Abang. Maka ketika Abang menemukan kebenaran di dalam Bible Abang, itu akan menuju Abang kepada Islam. Coba paham nggak? Saya buktikan ya. Sekarang saya mau bertanya jujur kepada Abang. Penyaliban terhadap Yesus ini kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Kehendak Tuhan lah. Oke, kalau memang Abang mengatakan kehendak Tuhan. Kalau memang kehendak Tuhan, kenapa Tuhan bekerja sama dengan iblis untuk menyalib Yesus? Di mana itu? Loh, iblis mengkhianati Yudas. Loh, kok iblis yang mengkhianati Yudas? Iya, iblis merasuki Yudas sehingga Yudas berkhianat sehingga terjadilah penyaliban. Kalau memang penyaliban itu adalah keinginan dari Tuhan, kehendak dari Tuhan, kenapa justru iblis membantu melancarkan kehendak Tuhan itu? Kata siapa itu? Loh, kan Abang yang bilang tadi itu kehendak Tuhan. Maksudnya? Makanya kehendak Tuhan bukan kehendak iblis. Aduh, kamu ini. Bang, kalau memang penyaliban terhadap Yesus itu adalah kehendak Tuhan, seharusnya iblis menggagalkan rencana Tuhan, bukan justru iblis membantu rencana Tuhan. Oke, itu yang pertama. Gini Bang, lalu siapa yang disalib itu kalau dalam Islam itu? Yang mana? Di dalam Islam yang disalib itu orang yang diserupakan. Siapa dia? Dialah orang yang mengkhianati Yesus. Sekarang saya jelaskan ke kamu berdasarkan dalil ayat kamu. Kan tadi Abang bilang ini, bahwa penyaliban Yesus adalah kehendak Tuhan. Tidak ada satu dalil pun bahwa Tuhan membenarkan pembunuhan terhadap orang yang bersalah. Di dalam Keluaran 23 ayat 7, saya bacakan sama Abang. Jauhkanlah. Bang, boleh saya bertanya? Silakan bertanya. Kalau Yesus dalam Islam itu siapa? Apa posisinya? Seorang nabi, Bang. Dia seorang nabi suci bagi kami, seorang rasul utusan Allah kepada Bani Israel. Tidak sempurna keimanan kami ketika kami tidak mengimani salah satu nabi yang diutus oleh Allah. Boleh kasih ayatnya. Ayat apa, Bang? Al-Qur'annya. Yang mengatakan apa? Yang tadi kamu bilang. Bentar ya. Kita buka di dalam surah An-Nisa. Kemudian di surat Al-Maidah juga ada. Bacakan aja lah ya sini ya. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dengan tiupan roh darinya. Quran surat Al-Maidah ayat 75. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul dan ibunya seorang yang sangat benar. Keduanya bisa memakan makanan. Di dalam Quran surat As-Saff ayat 6 katakan begini, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad.
Ini nubuatan kepada Nabi Muhammad. Oke, di dalam Islam satu-satunya agama yang menghormati Bunda Maria, yang menghormati Yesus, yang Yang barusan kau baca itu Al-Quran. Oh, sebentar. Kiban. Otak. Bang Otawaras monitor nggak? Kenapa? Aku ada kerjaan bentar nih, sekitar lumayan lama lah, sekitar 15 menit lah. Aku parkun aja dulu. Bang Andi. Kerja apa bang? Nggak, ada dipanggil ke depan bentar. Aduh. Nggak lama nih. Sekitar 15 menit lah. Kamu buat penasaran orang kamu. Iya, nggak lama. Abang kalau mau belajar, abang di sini aja dulu. Aku nggak lama, sekitar 15 menit. Nanti aku balik lagi. Nggak, bang. Itu Al-Quran yang kamu baca tadi. Iya, Al-Quran. Yang sebut Isa. Iya. Itu Al-Quran surat An-Nisa ayat 171, Quran surat Al-Maidah ayat 75, Quran surat As-Saff ayat 6 yang gue bacakan tadi. Oke, lanjut aja bang. Benar saya kembali setelah. Iya, saya nggak keluar, saya tetap di sini. Saya ke depan aja bentar karena ada kerjaan bentar. Bentar ya. Lanjut dulu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Mau apa yang mau dibacakan? Apa? Rafael, mau dibacakan ayat Al-Quran. Yang tadi itu. Dia yang baca itu. Tadi apa ya, surat apa ya tadi ya? Kamu dengar tadi? Lupa. Kosnya tuan rumahnya kok kayak gitu. Kayak gitu gimana? Assalamualaikum. Ya, Bang, ya silakan Bang Junaidi kalau mau ini menanggapi. Ya, saya sedikit aja ya mau menyampaikan perlu penyelidikan hukum salib Romawi itu apa. Jadi Yesus itu dihukum salib oleh tentara Romawi. Nah, itu harus dipelajari benar-benar hukum salibnya. Di mana itu tertulis? Nah, itu cari di Google ada itu. Kok di Google lagi? Di dalam hadis ada juga. Di mana itu? Di mana? Apa itu hadis? Hadis itu perkataan perilaku Nabi Muhammad yang dituliskan, kehidupan Nabi Muhammad dituliskan. Terus kenapa dia bisa sampai ke sana? Padahal itu kan perilakunya Nabi. Kok bisa ke sana? Ini sebentar, supaya baik umat Islam maupun umat Kristen tahu hukum salib yang sebenarnya itu apa artinya. Iya, buktikan dulu. Nah, coba dibaca di dalam Alkitab. Yesus itu kan disalib 3 orang ya, kiri kanannya penjahat. Kok di Alkitab? Saya kan mau tahu di Al-Quran. Enggak, dengar dulu. Enggak nyambung banget kamu. Tunggu dulu, benar nggak Yesus itu disalib, kiri kanannya disalib juga 2 orang penjahat, benar nggak? Benar nggak? Lu nggak paham kamu ini. Loh, enggak, saya mau tanya dulu, Yesus itu disalib itu bertiga, kiri kanannya penjahat, disalib juga, betul nggak? Udah saya nggak yakin lagi sama Kristen, cuma itu. Tunggu dulu, supaya kamu tahu 2 penjahat ini matinya itu digantung di tiang salib atau bagaimana matinya? Ini karena di Alkitab dijelaskan. Ini kau bahas apa ini, Alkitab atau Al-Quran? Ya, supaya nanti saya luruskan dulu makna wama kataluhu wama salabuhum. Apa artinya itu? Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Siapa? Ya, Nabi Isa tidak disalib. Maksudnya tidak dihukum salib yang sebenarnya. Saya mau luruskan dulu arti salib. Salib itu bukan orang dipaku di tiang salib, itu bukan itu arti salib.
Terus? Nah, maka di sini rahasia Al-Quran itu tadi dijelaskan, mereka yakin telah membunuh Isa Al-Masih. Mereka tuh yakin telah membunuh. Siapa mereka itu yang yakin telah membunuh? Itu kan orang rabi-rabi Yahudi, kaum Yahudi, masyarakat Yahudi itu melihat di tiang salib itu mereka yakin sudah terbunuh. Waktu Nabi Isa atau Yesus itu dinaikkan di tiang salib, itu seakan-akan wah udah mati nih, nah terbunuh. Tapi ternyata hukum salib itu bukan di salib itu. Hukuman salib itu tidak mungkin orang bisa selamat. Kenapa? Dipatah-patahkan tulang-tulangnya dan dikeluarkan sumsumnya. Makanya dua penjahat kiri kanannya itu dijelaskan setelah diturunkan. Di mana itu dijelaskan itu? Di Alkitab sejarah penyalipan, bacalah di Alkitab itu. Di mana dibaca? Saya mau cari di mana. Ya lihat aja penyalipan itu, cerita penyalipan. Loh, saya tanya di Alkitab. Kamu kan tadi yang ngomong. Makanya saya tanya di mana. Saya mau cari. Di mana, makanya nanti dibaca, saya bilang itu kita berarti kamu nggak tahu juga di mana. Dia misalnya kita penyalipan di Alkitab itu dua penjahat itu matinya kenapa? Di situ dijelaskan di dalam Alkitab, dua penjahat itu dipatah-patahkan tulang-tulangnya hingga mati. Iya, di mana? Saya mau cari ini di Alkitab ini. Cari aja lah masalah penyalipan ada. Aduh, kok kamu tadi yang bahas? Lah, biar kamu berpikir. Saya udah bacakan dan udah saya jelasin. Iya, di mana itu? Di mana? Lu kok cari sendiri? Kamu yang ngomong kok. Yo iyalah, orang Medan gitu ngomong tapi orang suruh belajar. Jangan mau enak aja, carikan itu kayak orang nggak mau belajar. Oh, berarti kamu salah ngomong tadi. Enggak lah. Ya enggak lah, ada. Berarti itu namanya menghina. Kalau asal ngomong. Kamu nanti ketemu sendiri. Enggak boleh tuh, enggak boleh menghina. Saya enggak pernah menghina. Saya enggak pernah menghina agama orang. Saya mau tanya kamu, dua penjahat itu matinya kenapa? Pasti kamu nggak tahu, nggak pernah baca. Ya nggak tahu lah karena tidak ada tuh. Kan saya udah jelasin tadi. Ya jelas. Dari mana referensinya? Ya lihat aja di Alkitab masalah penyalipan. Pasti ya di mana saya mau cari. Kamu sekarang buka Google. Iya di kematian dua penjahat yang disalib bersama Yesus. Kenapa matinya? Di Google itu langsung dijelasin. Kok di Google? Kamu kok tahu? Semua itu belajar tuh Google langsung keluar tuh Alkitab ininya mungkin dari Matius, Lukas, Yohanes. Aduh, semuanya. Kamu enggak kayak teku ini. Iya. Ya kamu dari tadi kan mau beres saja, minta mana bacakan ayat Al-Qur'annya. Kamu kayak mau memaksa, kalau nggak mau belajar. Belajarlah. Belajar itu harus ada referensinya. Makanya di mana setiap ucapan itu argumentasi harus berdasarkan referensi yang ada sumber kebenarannya. Di manakah itu? Setiap agama memiliki Alkitab, kitab masing-masing, dan setiap orang yang bahas agama harus memiliki sumber kebenaran yaitu berupa kitab. Nanti saya DM kamu. Kalau cuma asal bicara, anak saya itu di rumah pintar juga ngomong loh. Rafael, kalau kamu mau belajar, nanti kamu saya DM, saya kasih nomor HP saya. Saya ajarin kamu berdua, biar kamu pintar. Waduh, di sini aja lah. Kan kamu mau belajar, cuma kamu mau belajar. Coba dengar lagi perkataan Yesus supaya kamu tahu ya. Di mana bukti kayak di mana ini perkataan Yesus, dengar. Dia di mana itu? Ya di dalam Alkitab lah, di mana? Iya di mana? Pasal mana, ayat mana? Nanti di Matius kamu cari. Yesus berkata, nanti di Matius dulu. Matius itu banyak itu, tebal ya, itu Matius. Dengar dulu supaya kamu tahu. Yesus menyatakan, aku berikan kamu mujizat satu aja. Itu dituntut sama orang-orang rabi-rabi Yahudi itu. Kamu katakan dirimu anak Tuhan. Mana mujizatmu? Ada itu tuntutan rabi-rabi Yahudi terhadap Yesus. Di mana itu? Yesus cuma menyampaikan satu mujizat. Kamu dengar mujizatnya. Kamu dengar dulu. Di mana itu tertulis? Dengar dulu lah, nanti saya jelasin. Yesus berkata, apa yang terjadi pada Yunus akan terjadi pada diriku.
Yunus masuk dalam ikan selama 3 hari 3 malam. Aku anak manusia masuk ke dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu mujizat Yesus. Siapa Yunus itu? Yunus ya nak, kalau orang Islam Nabi Yunus yang ditelan ikan selama 3 hari. Saya tidak tahu itu Yunus. Makanya kamu nggak mau belajar. Yunus saja nggak kenal, semuanya nggak kenal, nggak mau belajar. Di mana saya ini bukan Islam. Ya, di Alkitab lah Yunus itu. Tapi kan nggak ada. Lu kamu tuh nggak pernah baca Injil ya? Gimana ngaku Kristen? Nggak ada Yunus di Alkitab, nggak ada. Aduh, parah ya. Parah, betul parah. Kamu yang parah salah ngomong. Kau lah ya, kau diajar. Ya, coba di mana itu? Di mana? Saya mau cari dulu. Di mana? Udah belajar dulu lah. Parah. Kamu suruh belajar orang, kamu saja nggak tahu. Udah dijelasin. Makanya nanti kamu buka belajar paling gampang tuh sama Google. Ngapain sama Google? Google aja. Mujizat Yesus seperti Yunus. Otak kamu di Google lah kamu ya. Loh iyalah, Mbak Google itu guru yang pintar. Sudah yang lagi lah. Kamu enggak jelas kamu ngomong itu. Aduh, ini betul. Coba Bang Amin dulu, Bang Amin. Oke Bang, ntar dulu ya Bang. Begini Bang Rever ini kan menyembah Yesus. Yesus ini kan. Saya nggak nyembah Yesus. Nggak nyembah Yesus. Kamu Kristen apa? Saya sudah tidak menyembah gara-gara ini. Ya bagus lah. Karena manusia terkutuk di situ masa disembah. Di mana tertulis itu? Galatia 3. Bisa ongkem enggak? Ayat 13. Bisa ongkem, kasih lihat. Kamu nggak punya Alkitab? Punya, cuma buka di satu Galatia. Saya nggak di rumah. Ya ntar pulang dulu ke rumah, baru diskusi. Aduh, orang enak. Ini orang mau enak aja nih, mau beres semuanya. Biasa Bang, orang sesat kan begini. Itu kan menghina itu. Kok menghina sih Bang? Kok katanya orang sesat? Ya sesat lah Bang, manusia menyembah manusia mah Bang. Aduh, ini bukan dakwah namanya, itu memojokkan orang. Inilah yang bikin tidak suka saya dakwah seperti ini. Yang dibilang bukan malah saya mendekat, malah benci kalau kamu ngomong kayak gitu. Nah itu faktanya begitu Bang. Ya harusnya kan kasih bukti. Om Ken kasih lihat Om Ken kayak ini datanya. Jangan. Gitu. Ntar tunggu Bang, tunggu aja Bang. Jangan ngomong kata orang sesat ini tanpa ada bukti. Aduh. Itu kau buat emosi orang kalau kayak gitu cara dakwah. Nggak masuk di otak, nanti malah emosi yang ada. Nanti saya makan matamu itu. Tenangin dulu Roh Kudusnya Bang. Tenangin itu dulu. Kan menghina itu lagi. Kang Chan naik Kang Chan. Ini ada yang mau alap Kang Chan. Apa itu malap itu? Apa itu malap? Mualaf makanan. Mualaf makanan. Kang Chan. Nih nanya Kang Chan nih, kalau mau nanya nih. Makanan apa itu dijual di mana? Di pinggir rumah. Assalamualaikum Kang Chan. Di mana? Di Medan banyak itu makanan mualaf. Oh, mualaf itu makanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu silakan kalau mau nanya sama Kang Chan. Mau mualaf? Iya dia mau belajar Islam katanya. Apa itu mualaf itu? Katanya itu mualaf makanan itu. Ini orang pura bodoh ngomongnya. Kita dibodoh-bodohin. Udah nggak usah ngomong gitu. Maksudnya? Normalnya rungkat. Maksudnya apa? Mualaf itu artinya orang yang pakai hatinya buat berpikir gitu. Itu Bang. Dia terbebas dari doktrin yang menyesatkan dirinya. Dia orang yang menghargai dirinya sendiri sehingga dia tidak mau disesatkan oleh orang-orang lain.
termasuk oleh orang-orang gereja gitu. Dia yang memiliki independensi diri, membebaskan manusia, dia membebaskan dirinya dari penghambaan kepada selain kepada Allah gitu bang. Nenek saya itu namanya mu'allaf. Nenek saya Romo di Manado. Iya, apalagi itu neraka jahanam itu bang, paling bawah itu bang. Aduh, nerakanya yang paling bawah. Iya, betul bang. Bagaimana mungkin tidak? Iya betul. Orang yang mendustakan presiden saja, dia melawan presiden, melawan aturan negara, itu dapat konsekuensi di dunia ini lumayan bang. Dulu ingat PKI, nah seperti itu bang. Itu kan nah manusia, sekarang bagaimana mungkin? Iya. Saya mau itu dia Tuhan. Betul manusia. Memang saya berbicara loh. Iya memang. Saya anggap manusia aja begitu. Aduh. Bagaimana Tuhan? Tuhan itu sudah menciptakan abang, menciptakan ibu abang, nenek abang. Dari kecil dijaga dengan Rahman dan Rahimnya. Terus? Diberi rizki, diberi kemudahan. Habis itu abang mendustakan, mengatakan Tuhan itu manusia. Coba. Gimana coba ceritanya Tuhan tidak marah? Bang, tadi kan kamu bilang Romo itu ataupun umat Kristen itu masuk neraka. Ya. Yes, betul. Bahkan menurut Yesus pun sama. Bisa nggak kamu perlihatkan dalam Al-Quran? Saya nggak mau bahas Alkitab karena saya sudah percaya. Bisa nggak kamu buktikan di mana dalam Al-Quran itu? Quran dikatakan an-naru uiddat lil kafirin. Neraka itu tempat kembalinya orang-orang kafir. Kafir? Kristen kafir? Yes, kafir. Contoh, kafir itu dia sudah tahu benar tapi ditolak oleh dia. Contoh, saya bacakan dalam surat Ali Imran. Wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Tempat kembalinya orang kafir. Quran mengatakan, bahkan Yesus pun mengatakan yang sama. Bahwa hidup yang kekal itu tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan. Quran mengatakan laqad kafaro, sungguh telah kafir, laqad kafaro ladzina qalu, sungguh telah kafirlah orang yang berkata innallaha, sesungguhnya Allah itu, Tuhan itu huwa al-masih, Tuhan itu adalah al-masih, Yesus, Isa. Kafir, muiddat lil kafirin, disediakan oleh orang-orang kafir. Abang beruntunglah sudah mendengarkan ini. Coba abang belum mendengarkan, masih hidup di gereja, maka abang akan diajari hal yang sebaliknya. Begitu. Quran Ali Imran ayat 131. Bisa perlihatkan bang. Makanya bisa perlihatkan itu. Ya itu saja Ali Imran. Nanti saya on cam lah nanti. Wattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Ali Imran ayat 130. Itu Al-Quran. Ali Imran itu Al-Quran. Ya, Ali Imran itu Al-Quran. Bisa dikasih lihat. Oke, boleh sebentar ya. Bisa lihat juga kau nggak bisa baca, Dol. Biarin aja biar dia itu lah. Bagaimana saya bisa baca? Saya belum tahu. Nih, Ali Imran ayat 131 ini Quran dalam teks Arabnya, dalam artinya dan peliharalah dirimu dari apa ini, Bang? Api neraka. Bacakan. Yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Kafir. Tuh. Gitu, Bang. Tuh ya. Bisa nggak apa itu arti kafir itu? Dalam bahasa kafir itu menolak, orang menutupi. Abang jangan menuntut saya untuk bukakan lagi ya, karena repot ini. Kafir itu akar katanya kafaro. Saya punya buku. Buku saya punya cover. Ini akar kata yang sama, cover. Ini cover. Ya, kafaro. Artinya menutup. Contoh, orang-orang yang sudah melihat kebenaran, baik dalam matanya, di matanya, ataupun dalam hatinya, tapi kebenaran itu ditutup.
Kafaro itu, contoh orang tahu bahwa biji benih, karena dia tahu itu benih, maka dia masukkan ke dalam tanah, lalu tanah itu ditutup. Itu kafaro, menutup. Dia tahu dalam hatinya Tuhan itu satu, tapi dia tidak mau menerima Islam. Dia tahu kalau Tuhan itu mengajarkan ajarannya dengan mengutus utusannya, tapi dia tidak mau menerima Nabi Muhammad. Dia tahu di dalam Bible dikatakan, khusus untuk Kristen, bahwa Yesus itu diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, tapi dia menolak. Dia tahu ketika Tuhan itu, kita ini bukan Bani Israel, dan Tuhan mengutus utusannya selain Yesus untuk kita yang bernama Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau Muhammad illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia. Dia tolak juga, itu kafir makanya. Uiddat lil kafirin. Tempat kembalinya dipersiapkan bagi orang yang menolak Allah, menolak Nabi Muhammad. Begitu, Bang. Jelas ya? Seharusnya jelas. Begitu, Bang. Contoh Romo, nenek Anda Romo. Kalau Romo dibaca di Bible. Contoh bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus katakan dia utusan Tuhan, tapi ditolak itu. Yesus katakan Tuhan satu-satunya adalah Bapaknya Yesus. Dia bertuhan, Tuhan yang satu. Sama seperti Quran mengatakan Yesus itu Tuhannya satu. Nah, teksnya ada di situ, kebenarannya ada di situ, tapi dia tolak itu. Itu namanya kafir, dia tutupi itu. Ditutupi dengan apa? Ditutupi dengan dogma, doktrin, dan hawa nafsunya. Makanya ketika orang lepas dari belenggu dogma, doktrin, dan hawa nafsunya, dia melunakkan hatinya. Dalam bahasa Arab, melunakkan hatinya itu adalah mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf itu orang yang melunak hatinya. Maulana. Tapi kenapa dia bilang tadi kue? Itu bercanda. Kita kan perlu hiburan. Bercanda. Mu'allaf itu orang yang melunakkan hatinya. Mu'allafatu qulubuhum. Melunak hatinya. Lihat, tapi Tuhan itu ingin ngejar hati kita. Tapi saya betul, Bang, enggak tahu itu. Kok dibercandain? Gak apa-apa, kita semua perlu bercanda dan kita perlu hiburan gitu. Dan kita tunggu, yang bilang kue siapa? Gitu. Siapa itu? Bang Ami itu. Apa? Berarti bukan kue. Mu'allafatu qulubuhum itu orang yang melunak hatinya, dan itu diidentifikasikan sebagai orang yang menerima Allah, menerima Nabi Muhammad. Islam karena itu dia ngejar hati. Karena dalam Kristen, kalau di Kristen itu enggak ada kata mu'allaf, enggak ada. Makanya saya tadi bertanya sama dia, tapi dia bilang kue. Kan nggak boleh seperti itu. Ya udah, itu selesai. Udah selesai. Nah, sudah. Mu'allafatu qulubuhum itu artinya dia melunakkan hatinya, menerima Allah, Tuhan satu-satunya. Kemanapun dikejar, Yesus bukan Tuhan. Kemanapun dikejar, Tuhan itu cuma satu. Kemanapun dikejar, bahwa Tuhan mengajarkan ajarannya melalui utusannya. Kemanapun dikejar, kita yang bukan Bani Israel membutuhkan utusannya. Abraham bukan Bani Israel. Jangan menganggap Bani Israel itu spesial. Enggak. Abraham bukan Bani Israel. Ishak bukan Bani Israel. Ismail bukan Bani Israel. Buahnya orang-orang Bani Israel itu. Bani Israel cuma sedikit, tapi digunakan oleh orang-orang Kristen seperti enggak. Termasuk Nabi Muhammad juga sama. Masalahnya kepada orang-orang yang bukan Bani Israel ini, lalu bagaimana nasibnya? Bani Jurhum misal. Maka Tuhan mengadakan utusannya siapa? Nabi Ismail. Contoh. Lalu kita yang bukan Bani Israel, nah kita yang di luar nih, contoh Anda Bani Jawa, kita lah Bani apalah di Asia Tenggara. Siapa yang diutus untuk kita? Wa ma arsalnaka Muhammad, tidaklah kami utus engkau Muhammad illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia, termasuk Anda. Anda meyakini Tuhan itu satu? Rafael? Ya. Anda meyakini nggak Tuhan itu satu? Yakinlah. Anda meyakini nggak Yesus itu bukan Tuhan? Kalau menurut kamu gimana? Bukan. Jangankan menurut saya, kita kadang kalau melepaskan pendapat kita ambil pendapat Yesus, dia bukan Tuhan.
Coba bisa. Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Bisa diterangkan atau ada buktinya? Ada dari statement Yesus. Guru yang baik, kata murid-muridnya. Bagaimana cara mendapatkan hidup yang kekal? Yesus langsung membantah. Kenapa kau katakan aku baik? Kenapa? Enggak, aku enggak baik. Apa kata Yesus? Hanya ada satu yang baik saja, yaitu Bapa. Tuhannya Yesus, Allah. Di mana itu, Bang? Hidup yang kekal ini meyakini, kata Yesus, engkaulah Bapa, Tuhannya Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar. Diterjemahkan oleh LAI, Allah. Sebetulnya Theos, satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus yang anak berarti bukan Tuhan yang benar. Dan ini seharusnya mudah untuk dipahami. Bahkan masih di ayat yang sama, di narasi selanjutnya dikatakan bahwa mengenal Yesus Kristus yang telah engkau Tuhan yang benar, itu utusan Tuhan. Dibangkitkanlah Lazarus keluarlah. Apa kata Yesus yang tidak pernah disebutkan di dalam oleh orang-orang gereja, oleh para pendeta? Lazarus keluarlah, supaya mereka mengenal bahwa engkaulah ya Bapa yang telah mengutus aku. Lazarus keluarlah. Mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu hanya ingin dikenal. Yesus ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Lalu Kristen mengatakan, orang-orang gereja yang tidak bertanggung jawab mengatakan Yesus itu Tuhan. Sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Menutup. Tinggal pilihan kita, mau menjadi orang kafir atau tidak. Anda bisa mengeraskan hati Anda paling banter berapa tahun? 70 tahun, 60 tahun? Kalau nggak terkena diabetes mungkin 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun, atau katakan sehatlah dikali 2 aja 120 tahun. Anda bisa mengeraskan hati Anda 120 tahun. Tapi neraka abadi, tidak ada dia yang bisa menghalangi api neraka itu selama-lamanya. Anda selesai, Anda keraskan hati Anda selama puluhan tahun itu, makanlah itu. Silakan aja keraskan. Nah, jangan mu'allaf, jangan melunakkan hatinya. Keraskan itu. Sehingga nanti biarlah api neraka yang akan melunakkan itu. Dibakar kulitnya, jadi lagi, bakar kulitnya, jadi lagi, sakit. Kenapa aku dibakar? Kau katanya mau mu'alaf. Gak jadi, Kang Chan. Gak jadi mu'alaf. Loh, kenapa gak jadi? Aku gak ada kuota. Mana nanti sama mereka? Rafael, kau jadi mu'alaf gak? Gak ada. Kenapa? Gak ada kuota. Rafael, kalau niatmu baik, kau beli kuota. Naik lagi. Temui itu si jenggot Kang Chan. Kang Chan temui. Temui dia. Ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Sama dengan hatinya. Dia membuka hatinya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wallah, tenang. Makanya kalau Anda melihat para orang-orang yang sudah convert dari Kristen ke Islam, khususnya Kristen ke Islam, mereka akan lebih tenang. Mereka akan bisa melihat kebenaran. Ya Allah, puluhan tahun aku didoktrin di dogma Yesus itu Tuhan, ya Allah. Dalam hatiku penuh dengan ganjalan, ya Allah. Bahkan aku sampai menjadi pembela Yesus Tuhan itu, ya Allah. Aku tahu Tuhan tidak disunat, tapi Yesus disunat, ganjalan. Bagaimana mungkin Tuhan disunat? Yang aku diajarkan oleh pendeta untuk ngeles itu adalah kemanusiaannya. Ya Allah, ampuni dosaku. Banyak tuh orang-orang yang mu'alaf dari Kristen menjadi Islam. Kemanusiaannya, ya, manusia berarti bukan Tuhan. Sekarang saya tanya ulang Pak Rafael, apakah Anda meyakini Yesus ini Tuhan? Enggak. Atau manusia? Enggak. Alhamdulillah. Itu adalah keberanian. Al-Quran, Islam menghargai orang-orang begitu.
kata Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Quran itu menghargai. Gini, Quran ini adalah turun dari Tuhan semesta alam yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Seharusnya sentuhan yang Rahman Rahim itu masuk kepada diri kita. Bagaimana ketika kita dalam Kristen, coba kalian di Kristen coba mengatakan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Satu, itu ayat palsu. Yang kedua, nadanya pun memaksa. Yang ketiga, ini tuntutan yang nggak masuk akal gitu. Makanya orang banyak melakukan kepalsuan gitu untuk menjadikan seluruh bangsa Kristen. Bayangkan Islam. Tuhan memberikan fasilitas kepada kita, akal pikiran. Apa kata Tuhan? La ikraha fiddin. Can. Jangan paksakan Rafael. Jangan kepaksakan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Apa yang dilakukan Allah, ya Allah, kepada Rafael ini? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah dia Rafael ini ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran dan pelajaran. Wa mau'izatun hasanah, pelajaran yang baik. Kalaupun Rafael ngajak debat, mental manusia begitu, dia harus bertanya terus, memverifikasi, mengklarifikasi. Kalaupun Rafael ngajak debat, debatlah Chan. Wajadilhum billatihi ahsan. Debatlah dengan cara yang baik. Itu cara Tuhan. Coba, bagaimana kita tidak? Sudah Tuhan elus-elus, sudah Tuhan baik-baikin, sudah Tuhan beli rizki, kita malah mengatakan Tuhan itu punya anak. Mana tidak marah? Allah mengatakan seluruh dosa. Ini kebaikan Tuhan. Seluruh dosa itu diampuni. Seluruhnya. Sebutkan dosa yang paling kecil atau paling besar. Seluruhnya diampuni selama Anda bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Taubatan nasuha. Tobat yang sebenar-benarnya. Tapi ada satu dosa yang nggak bisa diampuni. Hanya satu. Apa? Kau mengatakan aku dua, aku tiga, aku punya anak, aku adalah manusia, mensekutukan aku, mensekutukan Tuhan. Mohon maaf, gak bisa. Kau mau jungkir balik minta pengampunan, kalau kau tidak mengakui aku, apa artinya? Apa artinya? Maka itu rahman Allah, seluruh dosa diampuni. Bahkan kasih sayang Tuhan diberikan lagi pada Tuhan apa? Jika engkau berhenti dari kekafiranmu, maka kau akan diampuni seluruh dosa-dosamu yang terdahulu. Seluruh. Sebejat apapun prinsip kita kepada Tuhan, Tuhan mati, Tuhan disunat, Tuhan digantung. Sebejat apapun sifat-sifat yang kita berikan kepada Tuhan, seluruhnya diampuni jika kau berhenti dari kekafiran itu. Seluruhnya. Seperti bayi lahir. Seluruhnya. Bagaimana kita tidak melihat kasih sayangnya? Anda Rafael, kalau Anda mu'allaf, malam ini mu'allaf, maka dosa Anda nol. Dimulai dari nol lagi. Nol. Ini lihat bagaimana kebaikan Tuhan, coba. Setelah caranya itu Anda mu'allaf, 5 menit kemudian Anda mengucap kata Nabi, Anda mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, meyakini, kan keyakinannya sudah tuh tadi bahwa Tuhan itu satu, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan. Itu yang ada di keyakinan di hati. Harus gimana untuk harus mengucapkan itu adalah menampakkan sesuatu yang tersembunyi. Dalam Quran ada dikatakan qala, berkata. Apa definisi berkata? Berkata itu menampakkan sesuatu yang tersembunyi. Kita tidak bisa mau nikah dengan orang, mau menyatakan kasih cinta kepada orang, tapi dipendam dalam hati. Dinyatakan supaya ada respon. Begitupun ini. Kita tahu bahwa nanti kita harus sholat, kita harus disunat, kalau kita mati kita disemayamkan dengan cara-cara yang diajarkan oleh Tuhan, oleh Allah. Maka kita nyatakan caranya dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Teknisnya foto KTP dulu supaya tahu gitu. Silahkan Rafael bertanya. Kamu diam dulu, Bang Aming. Nggak masuk akal kamu. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Islam tidak akan mengajarkan begitu. Tapi Anda masih Kristen sih, nggak apa-apa lah. Kalau Islam dia bilang tadi kue. Masih kesel sama dia. Kan bercanda. Tadi sudah diberi bercanda. Klarifikasi Kang Chan.
itu bukan suara saya. Yang lain di atas ini, di atas ini nggak ada yang dengar kue begitu kan? Cuman dia sendiri. Berarti salah dengar. Nggak ada yang ngomong kue. Nggak ada yang bilang kue. Astaga. Ingat ya. Astaga. Udah selesai itu. Selesai, berarti salah dengar. Tadi dia bilang di Medan banyak itu dijual. Udah berarti salah dengar itu. Udah salah dengar, nggak apa-apa. Oke. Sekarang Anda mau syahadat? Mau menyatakan ke prinsip-prinsip ketuhanan Anda sekarang? Tapi kalau istri, Anda meyakini Nabi Muhammad itu utusan Allah? Anda meyakini Nabi Muhammad itu utusan Tuhan? Tapi kalau istri nggak mau ikut gimana, Bang? Kalau istri tidak mau ikut, kalau Anda Muslim, berarti Anda ada kesempatan untuk mendakwahkan Islam kepada istri Anda. Yang artinya Anda punya kesempatan untuk menyelamatkan istri Anda. Kalau Anda masih Kristen, Anda masih berlumpur-lumpur dengan istri Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa narik istri Anda dari lumpur kalau Anda masih dalam lumpur? Ibu sama ayah gimana? Sama. Di dalam Islam, kalau contoh, Islam itu dia, kalau kita melihat ajarannya semacam kontras daripada Kristen. Contoh, ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk membawa pedang, aku datang bukan untuk membawa damai, aku datang membawa pedang, memisahkan anak dari ibunya, perempuan dari ayahnya, anak menantu dan seterusnya. Seisi keluarga adalah musuhnya. Islam memberikan kontras, tidak begitu. Yang namanya keyakinan itu masing-masing. Di mana kata Islam? Jika sebentar. Jika engkau mu'alaf, santai dulu. Jika engkau mu'alaf, maka kau tetap harus berbuat baik kepada ibumu. Berbuat baik, bahkan harus lebih berbuat baik. Kecuali jika orang tuamu itu menyuruh kamu untuk mendustai Allah, menyekutukan Allah, menghalalkan apa-apa yang diharamkan sudah oleh Allah. Dan itu bisa kita lakukan, dan bukannya orang tua kita, banyak orang menyuruh kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tinggal kita katakan, oh maaf, saya Muslim. Saya lihat tempo hari, dan ini tidak jadi hambatannya. Saya lihat tempo hari, ada dokter yang terkenal di Indonesia, namanya Dr. Richard Lee. Beliau sudah mu'alaf, gitu ya, dengan semua pencarian dia yang luar biasa. Kalau kita amati, luar biasa, benar-benar menyimpan objektivitasnya gitu, Dr. Richard Lee. Lalu dia dia ada dalam sebuah jamuan makan dengan teman-temannya. Mereka makan semuanya, makannya ada yang minumnya ada alkohol, ada makan babi yang diharamkan karena mereka masih kafir. Tapi Dr. Richard Lee tidak. Dia tanya, bisa nggak kau buat makanan ini tapi yang halal? Tapi dagingnya itu bekas daging babi. Ya, dia berhenti. Dan dia katakan itu dengan penuh keterus terangan. Dan bisa dilakukan. Banyak, Bang. Banyak. Dan Anda laki-laki, Bang. Laki-laki Anda ini. Jantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahkan ada teman saya namanya Mbak Cenil, sampai suka dengan kejantanan saya. Kita harus jantan. Laki-laki itu jangan kayak gitu. Udah promosi aja. Jantan. Untung orangnya nggak di sini kan. Kita ini aja. Di sini Bang, di daerah saya sini, di daerah saya sini Kristen semua. Bagus. Alhamdulillah. Bagus. Kok begitu? Nanti dia koyok saya gimana? Berarti ada cahaya di tengah-tengah kegelapan. Bagus, Bang. Nanti Anda tidak tahu. Di sini Kristen semua, tapi Anda tidak tahu kalau Allah ada di atas Anda. Allah ada di dalam diri Anda. Kata Allah, mereka bertanya tentang mereka Anda masuk surga. Di mana itu? Anda masuk surga, Bang? Ada enggak? Ya ada dalam Quran. Dalam Quran dikatakan orang yang berjihad di jalan Allah lalu dia mati, maka surga bagi dia. Jihad itu kan perang, Pak. Iya, tidak hanya perang. Jihad itu bukan perang, perang itu kotor. Itu kan sangar. Mencari nafkah juga jihad, mencari nafkah juga jihad, mencari istri juga jihad. Si kedua. Keempat. Mencari aku jihad. Ketawa. Nggak apa-apa, bercanda lah, Bang. Jihad. Kenapa? Karena kata jahada yujahidu itu artinya bersungguh-sungguh.
kita bekerja bersungguh-sungguh. Bekerja di tengah jalan, ketabrak mobil, kata Nabi kalau sedang safar atau bekerja itu ya, kalau tidak salah nanti di sini saya perbaiki kalau tidak salah. Itu masuk surga. Masuk surga. Apalagi abang, saya mempertahankan iman saya. Abang nih wangi nanti di mata Tuhan, wangi. Lalu datang malaikat. Siapa ini? Rafael. Dulu Rafael. Sekarang berubah. Siapa namanya? Jadi tapi bang, gimana kalau gimana bang kalau Mikael, Rafael, tapi gimana kalau saya mati, meninggal, terus dikuburkan secara masuk surga? Tapi dia kuburkan secara ini. Ya makanya. Iya makanya harus diucapkan, harus syahadat. Tapi dia pasti harus syahadat supaya orang. Tapi pasti dia akan kuburkan saya secara ini. Ya nggak apa-apa, karena yang dihitung oleh Allah itu nanti amalan ketika hidup, amal Anda. Oh orang ini sudah bersyahadat mengucapkan, jangankan Anda yang dikubur jadi Kristen, ada orang Islam dia dibakar jasadnya. Dia stop. Ketika yang goib itu sudah terbuka, syakaratul maut, stop perhitungan bagi dia. Apapun jasad yang sedang diperlakukan oleh tetangga-tetangganya tidak terhitung, tidak dihitung, tidak di counting. Itu kata dia siapa itu? Akan dihitung seketik di dalam Quran. Innalladzina amanu, orang yang beriman, asyhadu alla ilaha illallah wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Jazaohum, bukan bagaimana dia dikuburkan, bagaimana dia dipetikan, tidak. Yang berdosa itu adalah jika ada orang yang hidup muslim, namanya disebutnya kewajiban yang kolektif, harus ada yang melakukan satu saja gitu, disebut fardu kifayah. Jadi harus ada orang muslim yang tahu, oh ini saudara Rafael ini sudah masuk Islam, maka dia harus dikuburkan sebagai umat Islam. Seperti apa? Seperti Yesus, pakai kain lenan, pakai kain kafan, bukan pakai jas. Seperti para nabi, pakai kain kafan, bukan pakai jas, masuk ke tanah, bukan ke goa. Iya, dikubur di goa. Kadang heran juga kita dikubur di goa. Nah, iya. Dan itu sebentar. Anda mau nanti Anda mau meninggal masukin ke peti, Anda meninggal nanti dikasih jas, Anda meninggal nanti dikasih renda-renda, Anda meninggal nanti dikasih mahkota, tidak akan dihitung menjadi amal soleh Anda. Anda sudah mati. Amal soleh Anda itu nanti yang selama Anda mengucapkan ya. Ada yang penting, sepatunya sebelah kanan ditaruh sebelah kiri. Sepatunya kanan dua-duanya. Dan Anda tidak akan merasa gatel walaupun sepatunya kanan dua-duanya. Enggak, karena Anda mati kan, nggak apa-apa, nggak bisa. Lalu Anda komplain sama malaikat, woi malaikat, ya Allah, saya sudah beriman kepadamu ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah haji ya Allah, bahkan haji diajak oleh Kang Chan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, amin lah. Amin ya Allah, haji furoda, diajak haji oleh Kang Chan ya Allah, tapi sepatuku kanan semua, mayatku gimana ya Allah? Tidak, amal solehmu nggak apa-apa, itu jasad. Hidup saya sangat hidup. Pak Rafael lagi ngomong sama bininya dia. Pak Rafael sama istrinya lagi bicara sama istri. Dia suruh. Saran saya, dia suruh nggak usah main itu. Keluar. Dia nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, Pak Rafael. Ini saya tidak ingin Pak Rafael segera masuk Islam, walaupun sebetulnya itu harus juga, karena tapi yang saya inginkan adalah Pak Rafael belajar Islam dari orang Islam, karena kita ada fenomena sekarang, ada orang-orang Kristen, kita lihat dari permukaannya penghujat sekali, katanya nggak benar, terus semua narasi di bawah Quran, dia baca nggak dia salah, dia tipu, dia katakan Nabi Muhammad itu dengan hal-hal yang jelek, terus Allah dengan hal yang jelek, Quran dengan salah. Ketika dikonfrontasi langsung dengan orang Islamnya, dia kelabakan. Nah, kita tidak ingin belajar dari orang seperti itu. Belajar kepada Islam seperti yang Anda lakukan ini.
dan tidak ada salahnya. Karena yang Anda bawa itu nanti bukan hanya istri Anda, anak-anak Anda pun kan Anda bawa. Kalau ternyata Islam salah, berarti Anda sudah bisa mengajukan, oh Islam salah Kang Chan, bisa ada yang mengajukan. Tapi kalau ternyata Islam benar, coba bayangkan nasib anak-anak Anda. Anakku, Tuhan jadi manusia ya, ingat. Mau kita ngajarin begitu, Tuhan jadi manusia. Selamat malam, Bang. Tahu nggak yang namanya manusia? Kalau dia lapar, dia ngambil pepaya. Kalau dia ngambil pepaya, dia pasti ngunyah. Kalau ngunyah, dia pasti punya ludah. Kalau pepayanya kebanyakan, dia pasti kenyang. Kalau dia kenyang, tidak sesuai dengan dosnya, dia pasti mencret. Kalau dia pepaya mencret nggak ya? Nah, kalau dia mencret, mau mules, dia pasti nyari toilet. Tuhan tidak mungkin begitu. Ya, Coba Bang. Selamat malam. Malam. Bang, Ntar cek. Ini Rafael. Sabar Jack, sabar. Coba bisa nggak kamu perkenalkan saya Tuhan dalam Islam, coba. Baik. Di dalam Quran ini adalah sumber primer umat Islam. Al-Quran turun dari Tuhan semesta alam, tanzilum mir rabbil alamin, turun dari Tuhan semesta alam, bukan buku kesaksian, karena buku kesaksian itu bisa salah. Benar. Ya. Al-Quran itu firman Allah. Santai dulu Jack. Iya, kalau benar diam. Betul sekali itu. Kamu diam dulu Jack. Ngapain kamu? Ya. No Jack, diam dulu, santai dulu. Jack santai dulu. Santai ya. Nah, Quran mengatakan, Qul, katakanlah Nabi Muhammad, huwallahu ahad. Allah itu satu. Tahu kita Allah itu satu. Ngapain Allah itu mengatakan Allah itu satu? Karena memang hal yang paling sederhana Tuhan itu satu bisa disesatkan oleh orang-orang. Contoh, ada yang mengatakan Bapa itu Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Lalu bergabung, unity. Ada. Maka Allah menegaskan Tuhan itu satu. Dalam Islam Tuhan itu satu. Masuk dengan nurani kita. Saya bilang tadi, tolong kasih perkenalkan saya Tuhan itu dalam Islam, bukan Kristen. Iya, maka saya jelaskan kenapa Tuhan satu itu perlu diadres oleh Allah. Kenapa? Karena memang ada di luar yang kemungkinan Anda, Pak Rafael atau siapapun, ketika keluar dari Komal ini lalu ngobrol dengan Kristen, lalu Anda akan diajari beda Tuhan. Santai dulu Jack. Nah, Tuhan itu satu. Yang kedua, Allahus Somad. Tuhan itu tempat meminta, tempat kita bergantung, bukan digantung. Tuhan digantung. Tuhan itu bukan minta-minta, tapi dia tempat meminta. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Rabbana, ya Tuhan kami. Tuhan itu tempat meminta. Tapi Bang, kata Tuhan dalam Islam, kata Tuhan, udu'uni, berdoalah kepadaku. Benar juga ya, karena dalam pikiran saya punya agama kan, Tuhan yang berkorban untuk manusia. Berarti sedangkan manusia itu, maksudnya Tuhan kan yang berkorban untuk manusia. Dalam keyakinan saya, seolah-olah situ Tuhan itu sangat membutuhkan manusia dan manusia itu tidak membutuhkan Tuhan, karena yang rela berkorban Tuhan. Yes, tepat, betul. Ya, tapi otak kita tidak masuk, nggak mungkin. Tadi kan abang bilang tempat bergantungnya manusia. Tuhan kan tempat bergantung. Jadi kita, yes, seluruh. Yes, seluruh. Satu lagi Yusabbihu ma fil ard. Iya, Bang, satu lagi. Boleh satu lagi saya. Saya lagi Bang. Satu lagi baru sudah. Boleh. Boleh Bang, boleh. Lanjut Bang. Lanjut Bang Rafael. Terus sekarang di mana Tuhan itu dalam Islam itu, di mana Tuhan? Pertanyaan bagus. Ya, di mana Tuhan itu berada? Tuhan menegaskan dirinya bahwa dia itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan suatu apapun. Tuhan itu yang menciptakan tempat. Tidak mungkin dia Tuhan bertempat.
Tidak mungkin Tuhan itu bertempat. Allah mengatakan Allah itu alal arsyish tawa. Dia bersemayam di atas aras. Aras yang kita tidak tahu seperti apa. Ya, aras tidak tahu seperti apa. Sebentar loh. Santai loh. Ya. Tidak tahu seperti apa. Bahkan Tuhan mengatakan Tuhan itu lebih dekat dari urat nadinya kita. Kalau punya tempat, itu artinya makhluk. Karena makhluk membutuhkan tempat. Tuhan itu tidak perlu tempat. Tempat itu diciptakan oleh Tuhan. Contoh. Kan Anda tadi mengatakan agaknya Kristen. Tuhan Kristen pun sama. Dia